Kedua, akhlak yang mulia itu melahirkan pahala yang sama dengan ahli ibadah, ahli tahajud malam harinya, saum pada siang harinya. Kebayang nggak kalau seseorang tiap hari malamnya bangun tahajud, siangnya saum. Itu pahalanya sebanyak apa? Dosa yang terhapus sebanyak apa? Gede pasti, banyak pasti. Dan tidak sembarang orang bisa tahajud di malam hari walaupun bangun. Untuk bangun gampang, pasang aja alarm. Untuk orang yang sudah sepuh, 45 tahun ke atas nggak perlu pasang alarm, malam pasti bangun. Tapi untuk pipis ke WC, setelah itu balik lagi ke kasur, tibra lagi, ya enggak? Untuk bangun malam gampang sekarang. Yang susah apa? Tahajud setelah bangun. Tahu, wah ini jam 2 nih, saat mustajab untuk berdoa, saat yang hebat untuk sujud kepada Allah, pahalanya besar sekali. Tapi haroream da ieu mah sunnah ini, tidak tahajud juga tidak wajib gitu ya. Asal sholat yang 5 waktu aja nggak tertinggal. Akhirnya tarik selimut guher lagi. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Banyak yang begitu. Berat tantangannya, makanya pahalanya gede. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan kadar masyaqqah. Masyaqqah itu rasa berat. Berat dalam melakukannya, pahalanya besar itu. Demikian juga saum sunnah, Senin Kamis, Daud, Ayyamul Bid atau yang lain-lainnya. Berat. Makanya jarang orang yang saum sunnah. Nah sekarang orang mampu malamnya tahajud, siangnya saum. Segimana pahalanya? Ternyata besarnya pahala tahajud dan saum bisa diraih dengan jalan lain, yaitu menunjukkan kemuliaan akhlak. Berkata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Syalal-Albani menyatakan kesahihan hadis dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Berkata Nabi SAW, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sesungguhnya seorang mukmin pasti, di sini ada 2 huruf taukid. Taukid itu memastikan, menekankan, menyatakan kesungguh-sungguhan. Pertama huruf inna, innal muslima, sesungguhnya seorang mukmin. La yudriku, huruf la-nya dibaca pendek disebut lam taukid. La yudriku bi husni khuluqihi, pasti dia akan meraih dengan kemuliaan akhlaknya darajatas shaimil qaim, derajat orang yang saum dengan orang yang qaim. Qaim itu yang tahajud. Dalam riwayat lain sedikit lafadznya berbeda. Tapi juga sahih riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Innal muslimal musaddad. Ini lebih ditegaskan lagi. Innal muslimal musaddad la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sawwamil qawwam, dengan sigat mubalaghah. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad itu yang tidak terlalu hebat gitu. Muslim yang simple, muslim yang pertengahan.
hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Yang sunnahnya banyak ditinggalkan. Ini namanya muslim musaddad. Sesungguhnya seorang muslim musaddad la yudriku, pasti dia akan meraih bihusni khuluqihi, dengan kemuliaan akhlaknya, darajat sawwamil qawwam, derajat sawwam dan qawwam. Sawwam sigat mubalaghah dari shaim, qawwam sigat mubalaghah dari qaim. Sigat mubalaghah bentuk kata yang memberi makna berlebih-lebihan, hiperbol, sangat. Kalau shaim orang yang saum sekali dua kali, kalau shawwam saumnya terus-terusan dan hebat kualitas saumnya. Qaim tahajud sekali dua kali, kalau terus dengan tahajud yang hebat rutin, qawwam. Dan darajat maknanya pahala. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan, raf'atud darajat likasratis sawab. Ketinggian derajat itu menunjukkan banyaknya pahala. Artinya pahala kemuliaan akhlak itu sama besar dengan pahala ahli tahajud, ahli saum. Malamnya tahajud dengan tahajud yang berkualitas, siangnya saum dengan saum yang berkualitas, pahala akhlak itu sebanding dengan itu. Tak heran kalau kata Nabi, kedudukan orang itu dekat dengan Nabi SAW di akhirat, alias tinggi, alias sangat amat mulia. Karena apa? Karena pahalanya sangat banyak. Karena itu tak heran antum semua pernah mendengar suatu hadis. Nabi SAW sedang ngariung sama para sahabatnya, tiba-tiba beliau berkata, sebentar lagi akan datang seorang calon ahli surga. Oh, para sahabat curing hak semua. Siapa? Tiba-tiba kisrik datang orang menenteng dua sendalnya. Oh, ini dicirian tah. Dicirian tadi, diciriin, ditandain. Besoknya begitu lagi, sebentar lagi datang calon ahli surga. Datang kisrik dia 3 kali itu. Sampai seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu penasaran, ini orang amalannya pasti hebat. Oleh Nabi divonis ahli surga tuh. Dan beliau berkata begitu pasti berdasarkan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, tapi wahyu. Akhirnya dia minta izin kepada orang itu untuk bermalam 3 malam. Hak tamu boleh bermalam 3 malam, diizinkan. Mau diintip malamnya ibadahnya kayak apa, siangnya kayak apa. Kebayang malamnya semalaman gak tidur, mungkin tahajud, baca Quran, zikir, berdoa gitulah. Diintip, gak bangun. Gak sholat walaupun serokaat, gak baca ayat walaupun seayat. Tidak ada yang istimewa. Kecuali kalau lilir tenaunnya. Terbangun gak sengaja di malam hari, dia zikir gitu aja. Ikhwah, kalau lilir di malam hari ada zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la haula wa la quwata illa billah. Terus Allahumma gfirli dzambi. Terus doa apa saja. Niscaya doanya dikabul. Dan kalau dia bangun sholat, niscaya diterima sholatnya. Itu ketika lilir malam hari bang, zikir dia. Tapi tidak tahajud sampai subuh. Siangnya mungkin saum. Enggak. Makan aja. Tidak ada zikir khusus, amalan khusus. Sudah. Sampai 3 malam, 3 hari berturut-turut. Enggak ada yang istimewa.
Sampai-sampai hampir-hampir Abdullah bin Amr bin As meremehkan ibadah orang ini. Setelah jatah nginapnya 3 hari selesai, dia pamitan. Dia berkata, tak ada yang memotivasi saya untuk nginap 3 hari di rumahmu kecuali karena aku mendengar Rasul SAW berkata tentang kamu, kamu itu ahli surga. Saya penasaran, amal apa yang kamu lakukan? Ingin saya lakukan juga. Tapi ternyata tak ada amalan istimewa. Apa? Famadha amilta? Apa sih yang kamu amalkan? Orang itu menyatakan, ma amiltu illa ma qad ra'ait. Tidak ada yang aku lakukan kecuali seperti yang kau lihat. Itu seadanya. Tidak dibikin-bikin, tidak dibuat-buat. Kaget Abdullah bin Amr bin As. Ya sudah, ngaleos weta. Falamma tawalla da'a. Ketika dia sudah berpaling dipanggil lagi. Lalu dia berkata, fa wallahi ma amiltu illa ma qad ra'ait. Demi Allah, tidak ada amal yang aku lakukan kecuali seperti yang telah engkau lihat, kecuali ini kekecualiannya, aku tidak memiliki dengki, iri, benci kepada sesama manusia. Tidak memiliki keburukan apapun. Ini kemuliaan akhlak. Orang yang tidak punya dengki, benci, iri kepada orang, tidak memiliki hasad, plong bablas tuh pikirannya, hatinya, perasaannya, itu salah satu faktor atau syarat mutlak kok. Bisa merasakan ketenangan jiwa. Disebutnya halawatul iman. Syarat mutlak untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 perkara tuh. Siapa orang yang memiliki 3 perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman. Kata Imam An-Nawawi, halawatul iman tashmulu al-khusyuk fis shalah. Halawatul iman itu mencakup kekhusyuan dalam sholat. Miliki 3 ini, insya Allah kekhusyuan dalam sholat bisa teraih. Salah satu di antaranya. Kita akan jelaskan 3-tiganya. Habis waktu sampai maghrib nanti. Panjang teing. Pada materi kita bukan itu. Ini baru mukadimah loh. Mukadimah aja belum tamat. Baru 1/4-nya. Salah satunya adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim. Dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Cinta imani. Bukan mencintai orang karena hartanya, punya 11.000 triliun. Bukan. Bukan karena jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya, popularitasnya, siapa tahu kebahagiaan. Bukan. Bukan karena kepentingan dunianya, pertimbangan dunianya. Bukan. Tapi karena iman. Dia iman, mukmin, keimanannya bagus, cinta, imani. Walaupun miskin, gak punya status sosial, status ekonomi, apalagi politik. Bukan siapa-siapa, tapi imannya, ibadahnya, akhlaknya bagus, wajib dicintai. Itu cinta karena Allah. Cinta kepada sesama berefek kepada kekhusyuan di dalam sholat. Coba si setan pinter ya. Salah satu cara mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat ketika bangun, oleh si setan diingatkanlah kita kepada orang yang super nyebelin. Orang itu pernah jahat ke kita, orang itu pernah menghina, membuli, merendahkan, mengata-ngatai dengan kata-kata yang bikin kita sakit hati. Begitu takbir, sebelum sholat gak ingat. Begitu takbir Allahu Akbar, tiba-tiba ingat ke si Anu, ingat lagi kejahatannya.
Ingat lagi ekspresi wajah ketika membuli, ingin menyolok aja matanya. Itu dia bayangkan dalam sholatnya. Selama sholat khusyuk, mengingat kezaliman orang. Nah, gedurung dalam sholat itu deg-degan. Bukan karena takut kepada Allah, karena penghayatan terhadap basar, tapi ingat ke orang-orang yang dibenci, yang didengki, yang diiri, yang dihasadi. Bubar sholatnya sudah. Jadi ternyata kekhusyuan di dalam sholat dipengaruhi oleh interaksi kita dengan sesama muslim. Perbaiki hubungan kita dengan sesama muslim, maka itu membantu kualitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang tadi itu karena nggak punya iri, dengki, hasad kepada sama, bablas, tidak ada keburukan, dan itu kemuliaan akhlak. Pantas orang ini oleh Nabi SAW disebut ahli surga. Ibadahnya pas-pasan, akhlaknya mulia, dia ahli surga. Inilah keutamaan kedua dari kemuliaan akhlak, yaitu melahirkan pahala yang sama dengan pahala ahli saum dan ahli tahajud.